Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-46. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya, kemudian kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Yang supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi, engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang. Sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya, demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati." Kemudian Daud mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Pada suatu hari, Adonia anak Hagit masuk menghadap Batsheba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja aku sampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batsheba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abisak gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Zeruya."
Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan dudukan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya pada hari ini, juga Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yehoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar, Raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Dan pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mesbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mesbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yehoyada, pergilah, pancung dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja. Keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya. Pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih besar dan lebih baik daripadanya, yang membunuh mereka dengan pedang dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yehoyada, lalu mancung dan bunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yehoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana, dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh, dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada raja, baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maaka, Raja Gad. Lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei di pelananya keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh manggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yehoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini,
kita dapat belajar bahwa warisan yang ditinggalkan orang tua kepada anak-anaknya bukanlah hanya bicara tentang harta, uang, dan benda. Karena hal-hal demikian bukanlah bernilai kekal dan bukan juga menjadi satu-satunya faktor utama yang membuat seorang itu berhasil. Daud sebagai seorang ayah di penghujung akhir hidupnya memberi nasihat kepada anaknya Salomo yang akan meneruskan tahta kerajaannya, bahwa keberhasilan itu ada di tangan Tuhan. Maka dari itu, Daud sebelum di akhir hidupnya memberikan wasiat yang melebihi tahta kerajaan yang akan diberikan kepada Salomo, yaitu yang pertama dengan mengikuti firman Tuhan, yang kedua berlaku setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam pasal 2 ayat 1-3 kita dapat melihat bahwa Daud mengajarkan kepada Salomo untuk mengikuti firman Tuhan, yaitu Taurat Musa. Inilah rahasia kesuksesan Daud sebagai raja. Dia bukan raja yang paling cerdas atau paling hebat dalam strategi berperang. Dia bahkan bukan raja yang paling berani. Dia menyatakan berkali-kali ketakutannya di dalam mazmur-mazmurnya, tapi karena dia menaati Taurat. Itulah ia sebabnya dia menjadi raja yang terus dipimpin dan diberkati Tuhan. Perbedaan raja-raja dunia dengan raja Israel adalah raja Israel memiliki Taurat di dekat tahtanya, sehingga dia menaati Taurat dan menempatkan sebagai otoritas yang paling tinggi, bukan dirinya sendiri. Hikmat sejati hanya ada pada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi otoritas paling tinggi dalam hidup kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ada di sebelah meja kerja kita atau di tempat belajar kita, sehingga kebenaran firmanlah yang kita dengarkan lebih daripada pengertian-pengertian dari dunia ini. Biarlah keindahan firman Tuhan memberikan gairah kepada hidup kita. Biarlah kesucian kebenaran firman Tuhan mencelikan mata kita untuk melihat segala hal yang ada di dalam dunia ini dengan tepat. Biarlah kebenaran sifat Tuhan yang nyata dalam firman Tuhan membuat kita mempunyai karakter yang kuat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua yang diajarkan Daud, nasihat dan wasiat Daud kepada seorang Salomo, yaitu tetap setia, tetap berpaut kepada Tuhan. Ayat keempat dalam pasal 2 ini dikatakan bahwa Salomo harus hidup dengan setia di hadapan Tuhan, supaya janji Tuhan bisa diterimanya. Kesetiaan mengikuti Tuhan berarti konsisten di dalam menaati Tuhan, konsisten di dalam mengasihi Tuhan, konsisten di dalam mengagumi Tuhan, konsisten dalam mengikuti Tuhan, konsisten di dalam menyembah Tuhan dan beribadah kepadanya. Apakah gunanya kita mempunyai jiwa yang rela berkorban bagi Tuhan, bahkan rela mati demi Tuhan hari ini, tapi besok kita menyangkal Dia? Apakah gunanya kita menaati Dia sekarang, tapi begitu keadaan menjadi sulit, kita mengabaikan firman-Nya? Salomo dinasihati oleh Daud agar tetap setia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dia tidak boleh berbelok ke kiri atau ke kanan. Bisakah Salomo setia? Di dalam sepanjang perjalanan hidup Salomo kita bisa lihat ada begitu banyak jatuh bangun yang dilakukan Salomo. Tapi di akhir penghujung hidupnya kita lihat bahwa Salomo tetap berpaling dan tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Salomo pun bisa gagal, betapa kita harus dengan gentar minta kekuatan dari Tuhan. Kita juga belajar agar bisa bangkit kalau sudah jatuh atau gagal, bangkit kembali dari kegagalan. Kita tidak boleh setia kepada Tuhan hanya pada masa-masa senang, tapi juga harus pada masa-masa sulit. Bukankah Kristus telah datang dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi dosa kita? Salomo belum melihat kegenapan janji Allah di dalam Kristus. Itu sebabnya kita harus berjuang untuk setia kepada Tuhan. Berdoalah, terus minta Tuhan menjaga kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Berdoalah supaya Tuhan menjauhkan kita dari pencobaan. Tapi setelah berdoa, berjuanglah untuk menaati Allah. Berjuanglah untuk berpegang setia kepada kebenaran firman Allah. Berjuanglah untuk melarikan diri dari pencobaan. Berjuanglah untuk berpaut kepada firman Tuhan, sehingga kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk melewati sepanjang hidup kita berlaku setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Kami diingatkan kembali dari nasihat dan wasiat seorang Daud kepada Salomo untuk terus menjadikan firman Tuhan yang paling pertama dan utama dalam kehidupan kami, dan terus berlaku setia di hadapan-Mu sampai di akhir hayat hidup kami. Inilah yang membuat kami berhasil, karena Tuhan yang membuat keberhasilan itu dan berjalan di depan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini menguatkan iman dan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap